semakin besar tanggung jawab, semakin besar juga pahalanya dan kemaslahatannya untuk orang. Makanya saya tidak mau ada ketidakadilan. Ketidakadilan itu hanya adanya harusnya di keranjang sampah. Nah, pengadilan harus bisa menunjukkan bahwa keadilan itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak sekali akun-akun yang mengatasnamakan nama saya, perlu diperhatikan bahwa akun yang benar adalah akun ini. Saya tidak pernah meminta donasi ataupun sumbangan dari siapapun. Jika ada yang meminta donasi, itu dipastikan adalah tidak benar dan penipuan. Mohon agar diabaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengacara Rasman Arif Nasution kembali kedapatan melontarkan ucapan pedas dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution baru-baru ini mengucapkan kalimat tak enak didengar kepada Tony RM selaku kuasa hukum Peggy Setiawan. Semua itu terjadi berawal saling sindir yang terjadi antar satu sama lain. Rasman Arif Nasution emosinya memuncak usai Tony RM menyenggolnya terlebih dahulu. Pada saat itu, Tony RM mempertanyakan korelasi Rasman Arif Nasution di kasus Vina Cirebon usai berniat melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hukum dijalankan bukan karena netizen. Hukum dijalankan bukan karena provokasi. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Dan saya bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat sebergejolak apa masyarakat Indonesia. Rasman, lo tau nggak? Hakim Sulaiman itu kendaraannya cuma motor yang harga 6.500.000, harta tidak bergeraknya cuma 12.800.000. Itu hakim paling jujur itu. Menurut gua hakim itu paling jujur. Hakim kayak begini telah memvonis bebas Peggy, kok malah lo musuhin Rasman Arif Nasution? Emang lu sakitnya apa sih? Kayaknya Rasman Arif Nasution penyakit hati kayaknya. Masalahnya apa sih Rasman ini? Perlu diobatin ini. Atau jangan-jangan ada gejala stres nih si Rasman Arif Nasution. Perlu dicek nih psikolog nih. Merespon ucapan Tony RM, Rasman Arif Nasution bereaksi kesal. Dia mengatakan bahwa meski dia ditekan dari berbagai sudut karena sikapnya di kasus ini, dia mengaku tetap pada pendiriannya. Dia yakin untuk menegakkan kebenaran tidak butuh banyak dukungan maupun pengakuan. Yang penting kualitas statement itu yang saya pegang, ungkapnya. Di mana menurut Rasman, Hakim Eman seharusnya tidak menggugurkan kewenangan penyidik. Namun niat pengacara Rasman ini membuat Farhad Abbas memberikan respon menohok. Menurut Farhad Abbas mengatakan bahwa hakim adalah sosok yang dimuliakan dan keputusannya di dalam persidangan harus dihargai. Ia pun mengatakan agar masyarakat tidak terkecoh dengan ucapan Rasman Arif Nasution yang akan laporkan Hakim Eman Sulaiman. Ia juga mengingatkan Rajam yang hanya seorang pengacara agar tahu diri karena hakim adalah orang yang dimuliakan. Farhad juga mengatakan bahwa Rasman sudah menzolimi para terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Kita itu pengacara, kalau udah dapat hakim yang benar, jangan macam-macam hakim ke kaya laporan Komisi Yudisial, diam-diam aja kalau mau laporin hakim. Pengacara, namanya pengacara itu harus tahu diri, mengukur diri ya. Hakim itu adalah orang yang kita muliakan. Nah, kalau kamu mau ngelaporin ya lapor aja surat, diam-diam aja. Ya kalau benar, kalau nggak benar gimana? Ya, bisa kan berubah putusan? Ya, ini orang punya pengalaman nggak bagus. Dia dilarang masuk parkir aja ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Orang nggak ada sopannya gitu. Keputusan Hakim Eman Sulaiman yang mengabulkan gugatan tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan menuai tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Banyak pihak yang berseberangan dan menganggap Hakim Eman Sulaiman telah melampaui wewenangnya dalam memutuskan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Pengacara Rasman Arif dan Elsa Syarif yang gigih membela Polda Jabar dalam kasus Vina Cirebon ini menganggap keputusan Hakim Eman sangat tidak logis. Rasman Nasution bahkan menyatakan bahwa keputusan ini bersifat ultra petita. Artinya, seolah-olah keputusan tersebut tidak diminta oleh pihak pemohon, tetapi diberikan oleh hakim. Rasman Arif menjelaskan
bahwa dalam permohonan mereka terdapat poin-poin yang menyebutkan adanya error in persona, salah tangkap, penyitaan yang tidak sesuai prosedur dan penggeledahan yang tidak sesuai prosedur. Semua poin ini diakomodir oleh hakim dalam putusannya. Namun Rasman Arif tetap berpendapat bahwa keputusan ini sesuai dengan prosedur hukum. Kalau dia bilang dia mau melaporkan Eman Sulaiman terhadap pra-peradilan, kita tahu pra-peradilan itu adalah antara dua belah pihak. Peggy Sulaiman ini selaku, Peggy Setiawan selaku tersangka. Dia mempra-peradilkan kepolisian. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa itu Rasman di antara dua belah pihak tersebut? Apakah dia kuasa hukum dari Peggy? Bukan. Apakah dia mendapatkan kuasa dari polisi? Bukan juga. Lalu jika tidak, terus atas dasar apa dia melaporkan, kerugian apa yang dia terima? Menurutnya keputusan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dipidanakan. Oleh karena itu, Rasman Arif mengimbau agar Polda Jabar menguji kembali poin-poin yang diajukan dalam pertimbangan hakim. Rasman Nasution juga menyoroti bahwa keputusan pra-peradilan yang menguntungkan Peggy Setiawan ini berarti semua penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sah. Oleh karena itu, penetapan tersangka Peggy Setiawan di masa depan juga tidak sah jika menggunakan keputusan ini sebagai dasar hukum. Karena statementnya, Rasman Nasution dan Elsa Syarif kini mendapat tanggapan miring dari masyarakat yang menganggap dirinya sebagai antek-antek polisi. Bagi saya, kalau ada rekan-rekan lawyer yang lain mau mencoba membatalkan putusan pra-peradilan ini dan mau mencoba menjolimi Hakim Eman Sulaiman ini perbuatan zolim. Kita harus patut bangga ada hakim yang jujur dan adil, yang tidak gampang dipengaruhi oleh apapun juga. Justru kita harus mendukung. Malah orang berlaku benar, berlaku baik, berlaku adil, semangat keadilan itu malah dimatikan, malah dipadamkan. Ini kan ngawur. Mereka dituduh menjadi corong Polda Jabar dalam kasus Vina Cirebon ini. Meskipun demikian, Rasman Arif menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak mengganggunya karena itu adalah bagian dari demokrasi. Rasman juga mengungkapkan bahwa ia menerima teror dari orang tak dikenal terkait kasus ini. Meskipun demikian, ia tetap tegar dan tidak terpengaruh oleh ancaman tersebut. Ia menegaskan bahwa sejak keputusan hakim diputuskan, Peggy Setiawan telah menerima haknya dan tidak perlu memperpanjang masalah ini. Selain itu terdapat juga tudingan bahwa Ibtu Rudiana yakni ayah almarhum Eki, merupakan aktor penting di balik penangkapan narapidana yang saat ini mendekam di penjara. Namun hingga saat ini, Ibtu Rudiana belum buka suara mengenai tuduhan tersebut. Menurut Rasman Arif Nasution, Ibtu Rudiana tahu banyak tentang kasus ini dan seharusnya berbicara untuk memberikan kejelasan. Rasman Nasution juga menambahkan bahwa jika Ibtu Rudiana dihadirkan di pengadilan, maka kasus Vina Cirebon yang sempat melibatkan Peggy Setiawan ini bisa lebih terang benderang.